Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, ketemu lagi di vlog saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman udah klik video saya. Untuk video kali ini saya mau berbagi pengalaman. Saat saya pertama kali datang ke Taiwan itu, otomatis kan belum punya pengalaman sama sekali. Kemudian datang ke Taiwan, pekerjaan saya itu pegang mesin. Dan mesinnya di Taiwan itu tidak memakai bahasa Indonesia, ejaannya juga tidak memakai bahasa Inggris. Itu tulisannya itu bahasa Taiwan, bahasa Cina. Kalau memakai bahasa Inggris mungkin kita masih bisa ya sedikit-sedikit ya, mungkin ya kata-kata stop, kata start itu biasanya ya. Tetapi kalau di Taiwan itu mesinnya tuh tulisannya tuh memakai bahasa Taiwan, bahasa Cina. Ya kalau anak-anak TK itu menyebutnya tulisan gedek, saya juga nggak paham. Nah itu bagaimana saya itu untuk menghafalkan cara pengaturan mesin dan mengoperasikan mesin. Itu otomatis kan sudah bahasa nggak bisa, terus tulisannya pun mesinnya itu pakai bahasa Taiwan atau bahasa Cina. Dua kali bingungnya, bahasa nggak bisa, tulisan juga nggak ngerti. Ya kan, kalau saya diajari mandor atau diajari teman ya alhamdulillah waktu itu di tempat pekerjaan saya juga ada orang Indonesia. Kita masih bisa menangkap kan, bahasanya kan sama. Tetapi yang kita sulit menerima itu tulisannya tuh pakai bahasa Cina. Di mesinnya tuh pengoperasiannya tuh mulai dari stop, start atau untuk cara menaikkan atau menurunkan gitu pakai bahasa Cina. Itu saya gambar, saya bawa kertas kecil. Itu saya kantongi sama saya ballpoint itu. Jadi setiap diajari itu saya catat. Itu urutannya, misalkan waktu naikkan saya urutkan mulai poin 1, 2, 3, 4 itu waktu naikkan. Waktu menurunkan 1, 2, 3 itu apa? Ya saya gambar itu pakai kertas itu bulat-bulat ya, saya miripkan aja karena memotret nggak boleh ya, meskipun saya tetap saya potret, saya nyuri meskipun saat nggak ada mandor atau nggak ada pihak orang Taiwan, tetap saya potret iya, juga saya rekam, saya kasih keterangannya itu di kertas kecil itu saya kasih coret-coretan ya, saya gambar waktu waktu senggang itu, waktu nggak pegang mesin atau pas waktu istirahat itu saya sambil belajar itu saya gambar ya, itu saya hafalkan. Waktu mau tidur atau waktu pas istirahat di kamar itu saya baca. Kemudian besoknya pas saat kerja itu saya bawa lagi, meskipun saya diajari 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai 1 minggu, kalau nggak saya catat itu saya lupa. Tombolnya tuh warnanya beda-beda, warnanya ada merah, kuning, hijau. Tombolnya misalkan ada 6 ya, saya bulatin 6 kalau saya lihat. Ada juga teman yang nggak nyatat langsung, ada, setiap orang kan nggak sama. Kalau saya tetap saya catat. Saya kalau nggak nyatat itu lupa. Waktu saya pulang itu saya baca, waktu istirahat, waktu pas makan atau apa itu saya baca sampai tidur. Kemudian besoknya tuh saya waktu kerja itu saya letakkan di saku sama ballpoint. Misalkan disuruh oleh mandor atau siapa disuruh naikkan, itu sambil saya bawa. Itu sambil bawa, saya urutannya apa saya tombol. Nah itu otomatis nggak lupa. Terus saya jalankan itu sambil baca itu mungkin sekitar 3 hari itu saya sudah bisa. 3 hari, 4 hari saya sudah bisa. Misalkan saya sudah pelajari di mes ya, itu saya nggak bawa. Itu suruh naikkan, itu kadang saya lupa. Jadi tetap saya bawa ini, saya tombol, misalkan lupa, saya buka lagi. Tahu kelemahan saya gampang pelupa ya, otomatis saya catat. Ya kalau misalkan mandornya itu nggak lihat ya, tetap saya foto atau saya rekam. Saya lihat waktu di mes gitu ya, waktu istirahat. Jadi misalkan saya disuruh menaikkan atau menurunkan, itu kertasnya saya itu saya pegang, tapi tidak langsung saya baca, enggak. Misalkan saya lupa langsung oh iya, otomatis kita dilihat oleh mandor itu seolah oh iya udah bisa, padahal saya bawa contekan sebenarnya ya, tapi kan ya nggak mungkin nyontek terus. Kalau tulisannya tuh tulisan bahasa Indonesia, tulisan bahasa Inggris mungkin masih bisa kita menangkapnya. Soalnya tulisannya tulisan Cina ya, otomatis ya kita gambar warnanya kuning ya, kita warna kuning, merah, kuning, hijau atau biru itu kita gambar aja. Oh ini yang warnanya merah ini stop ya, kita tulisin stop di kertas kita. Oh warnanya biru itu waktu start, oh ya kita tulis start gitu. Kalau soalnya nggak ada tulisan start atau nggak ada tulisan stop itu nggak ada, cuman warna sama tulisan Cina, kita nggak paham. Jadi buat teman-teman nanti misalkan mau ke Taiwan, nanti misalkan tugasnya atau pekerjaannya sebagai operator mesin, setiap hari harus bawa kertas kecil itu.
itu kasih tulisan itu sama ballpoint. Nah, hati-hati jangan memoto, jangan memotret atau merekam. Itu biasanya pabriknya tidak memperbolehkan. Ya, tetapi kalau saya dulu tetap saya foto, tetap saya potret ya, meskipun ya sambil saya lihat oh mandornya ada nggak, kalau nggak ada ya tetap saya foto. Tapi kalau kertas itu tetap mandor tahu nggak masalah, itu kita tulis sebagai agar kita tuh cepet nangkep, cepet hafal. Kalau saya nggak catat, belum tentu saya bisa secepat lancar itu. Saya seingat saya 1 minggu saya ya agak bisa, cuman ya masih beda sama senior-senior. Ya mungkin semua memang butuh proses. Saya yakin ya senior-senior itu dulunya juga seperti saya, belajar 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Kalau saya ya trik saya tuh dulu 1 minggu bisa menghafalkan pengoperasian mesinnya itu. Saya catat stopnya tuh apa, startnya tuh apa, tombol-tombolnya itu saya catat. Jadi saya nggak kebingungan, misalkan disuruh mandornya suruh coba dinaikkan, naikkan ya saya naikkan seolah-olah saya bisa, padahal saya bawa repean di sini. Nah, terus mandornya kalau sudah naik bisa saya taruh saku lagi sama ballpoint. Setiap hari harus tetap bawa catatan, harus ada catatan baru. Apapun yang diajari oleh teman atau mandor harus tetap dicatat. Kalau saya loh ya, kalau teman-teman nanti misalkan mudah untuk menangkapnya, mudah menghafal ya nggak masalah, nggak dicatat. Kalau saya, menurut saya, saran saya ya dicatat aja. Ya siapa tahu lupa, ya kan? Kita masih ada contekan. Kalau misalkan disuruh naikkan, suruh nurunkan, suruh stop, ya itu sudah ada repekan. Kalau tulisannya bahasa Inggris, kita mungkin masih bisa menangkap lah teman-teman nanti saat bekerja di Taiwan. Untuk yang pekerjaannya mengoperasikan mesin, ditulis saja bawa contekan di kertas kecil aja, setiap hari bisa dikantongi, dan kemudian setiap pulang kerja waktu istirahat ya kita baca, mau tidur kita baca, terus waktu bekerja itu tetap kita bawa lagi. Kemarin udah ada contekannya ya baca lagi, setelah kita baca baru kita tombol-tombol. Misalkan tetap nggak bisa ya kita contek lagi. Dan setiap orang beda-beda, ada yang nggak perlu contekan, cuman ngerekam aja, itu kemudian dipelajari. Ada yang langsung bisa, tetapi saya cuman kalau ngerekam aja itu saya nggak bisa. Jadi sekarang saya juga ngerekaman ada, kemudian saya foto juga ada, kemudian contekan di kertas juga ada. Jadi saya komplit biar nanti mandornya tuh lihat, oh seolah-olah kita udah bisa, oh teman-temannya udah lihat kita udah bisa, padahal kita punya contekan ya gitu. Buat teman-teman nanti jangan khawatir, semua dimulai dari nol. Semua berangkat ke Taiwan tidak bisa untuk mengerjakan, karena apa? Meskipun kita punya pengalaman di rumah apa-apa, kalau kita sudah berangkat ke Taiwan pasti nol lagi. Kalau misalkan kita di rumah bidangnya sesuai dengan yang ada di Taiwan ya syukur alhamdulillah kita mempelajarinya nggak terlalu lama, nggak terlalu rumit karena sudah punya dasar. Buat teman-teman yang mungkin untuk mesinnya itu masih asing, belum pernah lihat, belum pernah megang seperti saya, ya tetap saya catat ya, agar nanti bisa cepat hafal. Karena kalau kita nanti bekerja di Taiwan sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tetap nggak bisa, ya kita nggak enak sama temen, kita selalu minta tolong terus, kemudian mandor otomatis marah kalau kita tetap nggak bisa-bisa. Ya buat contekan, ditaruh di saku ya, ditaruh di saku, nanti saat bekerja nanti tinggal dilihat. Kalau misalkan udah hafal ya nggak usah dilihat lagi, misalkan mau nombol lupa, oh ambil lagi gitu loh, biar cepet nangkap, lama-lama untuk menghafalkan ya. Nah itu ya sedikit sharing saya, sedikit tips saya buat teman-teman, semoga ini bermanfaat. Dan buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan tombol subscribe-nya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga nanti follow Instagram saya, nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah itu aja ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.